Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku dimanapun berada, bahwa dalam Al-Quran disebutkan bahwa nanti di akhirat ada manusia terbagi kepada dua kelompok. Pertama disebut dengan ashabul yamin, yang kedua disebut dengan ashabul shimal. Siapa ashabul yamin? Mereka adalah golongan kanan. Sementara ashabul shimal mereka adalah golongan kiri. Golongan kanan adalah kelompok manusia yang memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan akan memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk, tingkat dan derajatnya. Sementara golongan kiri adalah kelompok manusia yang mendapatkan kemurkaan dari Allah, amarah dari Allah, siksa dari Allah, serta mereka mendapatkan neraka yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk tingkatan yang akan menjadi tempat kediaman mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di akhirat nanti penduduk surga berkesempatan untuk mengunjungi penduduk neraka dan mereka berdialog, bercakap-cakap dengan penghuni neraka. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala melukiskan hal ihwal seperti ini dalam surah Al-Mudassir ayat ke-40 dengan 47. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jannati yatasaalun. Mereka berada di dalam surga yang saling bertanya. Anil mujrimin, tentang keadaan mereka orang-orang yang berdusta. Ma salakakum fi saqar, apa yang memasukkan engkau berada di dalam neraka Saqar ini? Qalu lam nakum minal musallin, mereka berkata bahwa kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Walam nakun nut'imul miskin, dan kami juga tidak termasuk orang-orang yang memberi makan orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami juga dahulu membicarakan perihal-perihal yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Wa kunna nukadzibu biha wa kunna nukadzibu yaumiddin, dan kami dahulu selalu mendustakan hari pembalasan, tidak percaya kepada hari kiamat. Hatta ataqal yaqin, sehingga datangnya hari kematian. Hadirin saudaraku jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam ayat ini Allah sebutkan dan Allah ceritakan bahwa penduduk surga nanti bertanya kepada penghuni neraka Saqar. Jadi neraka Saqar itu adalah neraka yang dipenghuni oleh 4 orang. Mereka berada semuanya di dalam neraka Saqar. Tentang sebab musabab mereka, mengapa mereka masuk ke dalam neraka Saqar. Yang pertama, mereka dahulu tidak pernah mengerjakan amal ibadah salat. Disebutkan pada ayat yang ke-43, ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin, kami tak pernah dulu mengerjakan ibadah salat. Salat merupakan sebab utama dan pertama yang menyebabkan manusia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa amal pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka baik pula lah amal ibadah yang dilakukannya. Namun jika salatnya jelek, maka jelek pula lah semua amal ibadah yang dilakukannya. Sehingga sangatlah wajar jika dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW, as-salatu imanuddin, salat itu adalah tiang agama. Penghuni neraka bukan hanya umat Nabi Muhammad SAW yang tidak mengerjakan salat, melainkan seluruh umat manusia yang tidak melaksanakan ibadah salat.
mulai dari manusia pertama hingga manusia terakhir. Dengan demikian, salat pada prinsipnya sudah menjadi ibadah pokok bagi setiap umat, sebagai bukti bahwa salat sudah dijalankan oleh umat terdahulu ketika Nabi Muhammad SAW turun dari langit pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad SAW membawa perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala sebanyak 50 kali sehari semalam. Beberapa kali beliau dicegat oleh Nabi Musa alaihissalam yang pada prinsipnya meminta beliau untuk kembali bertemu dengan Allah supaya tidak terbebani atau beban itu dikurangi dari Allah Subhanahu wa taala. Alasan Nabi Musa alaihissalam bahwa adalah Nabi Muhammad SAW tidak akan umat Nabi Muhammad SAW tidak akan mampu melaksanakan ibadah salat itu karena dahulu umatnya Bani Israel alaihissalam yang secara fisik sangatlah kuat tidak mampu melaksanakan ibadah salat yang sebanyak itu. Dalam Al-Quran diceritakan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam pernah lalai melaksanakan ibadah salat pada pelaksanaan salat asar karena sibuk mengurusi kudanya yang sangat cantik. Untuk menebus kelalaian itu, Nabi Sulaiman alaihissalam melepaskan kudanya dan tidak pernah lagi beliau memiliki kuda dengan sebagai peliharaannya. Yang kedua, yang masuk ke dalam neraka Saqar itu adalah mereka-mereka yang dahulu dalam kehidupan mereka di dunia tidak pernah memberikan makan pada orang-orang yang miskin. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mudaththir pada ayat ke-45 mengatakan wa kunna nakhudu walam nakum minal musallin walam nakun nutfatan walam nakun nut'imal miskin, dan kami dahulu tidak pernah memberikan makan orang-orang miskin. Penyebab masuk ke dalam neraka Saqar kedua adalah tidak pernah kepeduliannya terhadap penderitaan orang-orang lain, seperti memberi makan orang-orang miskin. Disinilah sebenarnya letak keagungan ajaran Islam, bahwa sekalipun seseorang dinilai saleh secara individual seperti rajin salat, rajin puasa, rajin berbagai macam ibadah-ibadah yang lainnya, namun tidak pernah memiliki kepedulian sosial dalam ajaran Islam, mereka ini belum bisa dinamakan orang-orang yang soleh secara sosial, belum bisa menjadi jaminan orang yang memperoleh sebagai surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudaraku dimanapun berada, kesalehan individu harus sama dengan kesalehan sosial. Itulah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala bahwa penyebab manusia mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah karena ketidakpedulian manusia itu kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang lain. Nabi Muhammad SAW mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia itu anfa'uhum linnas, yang memberikan manfaat bagi orang lain. Yang ketiga, yang sebagai penghuni neraka Saqar adalah mereka yang dahulu semasa hidupnya di dunia ini selalu mengatakan perkataan yang jelek dan mencemarkan bersama orang-orang yang membicarakannya. Allah Ta'ala menegaskan dalam surah Al-Mudaththir, wa kunna nakhudu ma'al kha'idin. Kami dulu pernah membicarakan perkataan-perkataan yang batil. Penyebab ketiga ini yang menjadikan manusia sebagai penghuni neraka Saqar adalah mereka yang ikut membicarakan, yang ikut mencemarkan perbuatan-perbuatan yang batil. Kata al-khawdu ma'al kha'idin adalah secara harfiah berarti yang rusak, tercemar atau buruk. Namun dalam Al-Quranul Karim terdapat 3 perkataan yang disebut dengan khawd atau perkataan yang tercemar. Yang pertama, mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya anak.
Yang kedua, mengatakan bahwa tidak ada kitab suci Al-Quran. Dan yang ketiga adalah mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, saudaraku dimanapun berada, dapatlah kita pahami bahwa kata tercemar atau kata kotor atau yang disebut dengan al-khawd yang menyebabkan manusia menjadi pengikut atau penghuni neraka sakor adalah karena menyepelekan ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, meremehkan dan mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang banyak pemahaman dalam Islam yang menganggap atau menyepelekan atau menganggap remeh yang dilontar seperti ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah kita perdengarkan. Maka saudara-saudaraku dimanapun kita berada, kelompok atau komunitas-komunitas seperti itu, apakah itu termasuk dengan al-khawd? Wallahu alam. Artinya bahwa kita berupaya dengan semaksimal mungkin, yakinkanlah dalam hati bahwa ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya manfaat tersendiri dan tidak akan pernah mencelakakan kita sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taraktu fikum amraini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kutinggalkan kepada engkau dua perkara, lan tadillu in tamassaktum bihima, tidak akan pernah selama-lamanya engkau tersesat di dalamnya. Kitab Allah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama manusia itu berpegang teguh kepada kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang keempat adalah mereka-mereka yang penghuni neraka sakor adalah mereka yang selalu dan tidak percaya kepada hari akhir, tidak percaya kepada hari kiamat. Inilah mereka-mereka yang akan menghuni sebagai penghuni neraka sakor. Tidak meyakini, bukan saja tidak percaya tidak akan keberadaannya seperti yang diyakini oleh orang-orang kafir, tetapi seseorang yang percaya akan keberadaannya namun tidak mempersiapkan dirinya menghadapi untuk melakukan amal-amal salih sebagai bekalnya untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak melakukan amal salih karena mereka tidak meyakini akan hal itu agar bisa dengan amal itu menghantarkan dirinya untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ketidakyakinan mereka terhadap amal itu, seolah-olah mereka juga tidak meyakini terhadap hari pembalasan, hari kiamat yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari keempat golongan ini jauhlah pada diri kita, jauhlah pada keluarga kita, jauhlah pada seluruh sanak saudara kita, sehingga nanti kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surganya, surga Jannatun Na'im. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.